tapi nyampe di sana, namanya juga kami sudah pada waktu itu sudah besar, udah dewasa. Sudah dewasa. Artinya istilah orang itu menyelam sambil minum air susu. Seperti penjual parfum nih, contoh di berbagai destinasi. Kadang jamaah tidak mau beli, kadang sampai diikuti dipaksa. Ada istilah secara spontan kita harus melindungi para jamaah. Nah, yang itu yang kuning-kuning itu gimana tuh kelanjutannya tuh? Ya, yang emas yang tadi itu. Ya harus didatangi. Di Madinah itu memang karena di situ kita membelanjakan sesuatu ya, di kota Madinah maupun di kota Mekah, keyakinan jamaah ada keberkahan tersendiri. Padahal nggak ada. Oke. Ada keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Sobat El Haramain Wisata? Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan kembali mengulik seorang tour leader El Haramain Wisata agar teman-teman semua bisa lebih mengenal tentang beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Ustadz. Tamam. Ustadz Hasani Sobri, betul? Nama panjangnya betul tuh? Ustadz Hasani Sobri. Hasani Sobri Marsuk. Ya. Baik Ustadz, saya mau tanya tentang antum nih. Antum sekarang umur berapa? Kurang lebih 40-an. 40-an lah. Oh, 45. Masih muda, Ustadz? Masih muda. Alhamdulillah sudah melewati dari separuh. Alhamdulillah. Antum asal dari Sampang. Kami berasal dari kota Sampang, tepatnya di suatu kepulauan yang sangat terpencil sekali, yaitu di Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Namun saat ini kami sudah tidak tinggal di Pulau Mandangin, sudah tinggal di lain kecamatan, yaitu Kecamatan Torjun. Itu pulaunya masih Pulau Madura apa? Masih termasuk kepulauan Pulau Madura, namun kecamatannya sudah beda. Kalau dulu Kecamatan Sampang ikut kota, sekarang sudah beda, sudah pindah, yaitu Kecamatan Torjun. Istri, anak di situ? Alhamdulillah, istri, anak semuanya ada di Kecamatan Torjun. Istri berapa? 2, 1? Istri 1, alhamdulillah sudah cukup menenangkan. Yeah. Anak alhamdulillah saat ini masih 2. Masih 2. Ya, masih 2, 1 cowok, 1 cewek. Alhamdulillah juga saat ini yang pertama berusia 11 tahun. Yang kedua cewek, yaitu berusia 6 tahun. 6 tahun. Alhamdulillah. Masih kecil ya, Ustaz? Masih kecil-kecil ya. Antum kecil di Sampang. Kami besar di Pulau Mandangin. Pulau Mandangin namanya. Di Pulau Mandangin, di suatu kepulauan yang sudah saya sebutkan tadi. Setelah itu kami menimba ilmu juga di Pulau Mandangin sampai selesai pertama pendidikan formal yaitu SD, kemudian pendidikan diniyah yaitu juga di Pulau Mandangin sampai selesai. Antum diniyah sama SD sama habis itu diniyah. Ya. Itu di Pulau Mandangin. Di Pulau Mandangin ya. Setelah itu antum sanawiyah atau pesantren atau pesantrennya sanawiyah? Setelah itu lulus tahun 2000 ya. Tahun 2000 lulus SD, kemudian karena jenjang diniyah itu masih menunggu 3 tahun. Jadi pada tahun 1993 kami mondok di suatu pesantren yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu terkenal. Namanya apa sih? Namanya Pondok Pesantren Al-Hashimiyah. Al-Hashimiyah. Masih ada sampai sekarang? Sampai sekarang masih ada. Di situ kami fokus belajar tentang kaidah-kaidah nahwiyah maupun sorfiyah, juga tidak ketinggalan juga pendidikan yang utama pada waktu itu adalah pendidikan Qur'ani. Antum berarti di pondok kalau dihitung berapa tahun? Di Al-Hashimiyah kurang lebih 3 tahun. Kemudian pada tahun 1996 kami pindah ke suatu pesantren yang cukup jauh, yaitu di Jawa. Pesantrennya adalah Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Dari situ. Itu SMP atau sudah aliyah? Awal dalam
dalam pendidikan awal itu disebut dengan isti'dadiyah. Oh, istiadat ya. Isti'dadiyah itu sebelum masuk Ya, kepada jenjang permulaan lah awal. permulaan. Jadi sebelum ke ibtidaiyah Ya. masih ada pendidikan khusus seperti pendidikan sholat, juga juga pendidikan sholat. Setelah 1 tahun barulah masuk di ibtidaiyah. Ibtidaiyah. Di ibtidaiyah itu tidak langsung dari awal lagi, Oke. tapi langsung ke kelas 5 pada waktu itu. Kelas Oh, 5 berarti antum sebenarnya tapi udah lulus SD dulu, Bang. sudah lulus. Cuma SD, ini ya. diniyahnya ibtidaiyahnya start dari kelas Iya, 5. Kelas 5. Oke, jadi berarti antum lama berarti di pondok. Alhamdulillah. Total berapa? 15 tahun? Total dari kurang lebih Kurang lebih 15 tahun. Jadi lulus kami dengan mengajarnya total di pesantren itu lulus jadi at-takharruj jadi pada tahun 2005 2005. Setelah 2005 berusaha mencari pengalaman di luar, jadi mencari lembaga yang betul-betul di situ membutuhkan tenaga pengajar. Alhamdulillah 2 tahun di sana, 2 tahun mengajar, kemudian setelah mengajar baru berusaha untuk lebih mencari pengalaman lagi, itu berusaha mencari visa. Pada awal mula itu pengen ke Tarim, ke Hadramaut pada waktu itu. Hadramaut, ya. Jadi antum, oke kita flashback lagi sedikit. Di pondok itu di Pasuruan yang lama. Ya di Sidogiri. Ya di Sinogiri. Di Sidogiri, Ustaz. Sidogiri, Pasuruan itu yang lama. Berarti yang tadi kalau di situ 15 tahunan. 15 tahun ada. 15 tahun. Dari situ antum sampai takharruj. Terus sempat berarti kan kalau kayak gitu keluar pondok antum mengabdi lah bahasanya. Ya mengabdi. Ngabdi dulu, ngabdi 2 2 tahun. Setelah ngabdi 2 tahun baru antum mulai keluar. keluar negeri. Iya, maksudnya keluar dari pesantren tapi ngajar lagi. Masih ngajar. Ngajarnya di Pamekasan. Pamekasan. Oh, antum balik ke Madura. Balik ke Madura. Balik ke Madura dulu ngajar di Pamekasan. Pamekasan. Itu tahun berapa? Tahun 2005 sampai tahun 2007. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun di Pamekasan. Habis dari situ baru antum ingin mencoba keluar. Mencoba keluar memang tujuannya pertama ke Yaman. ke Hadromi itu. Hadramaut, ya. Oke, cuma ternyata Allah berkehendak lain. Pandangan lain Allah menakdirkan ke kota Mekah. menakdirkannya langsung ke pusat nih. Iya, kalau kita bicara umat Islam kan pusat. Ya, Ya. pusat ibadah kita kan Ka'bah di kota Mekah. Betul sekali Ustaz. Ya. Nah, antum bisa ke Mekah, sejarahnya dulu deh. Kenapa pengen ke Hadromi tapi tiba-tiba kok ke? Awalnya ke Hadromi itu sebetulnya tujuan utama adalah untuk mencari sanad keilmuan. Oke. Karena di sana di samping di sana adalah tanah para aulia Allah. Di samping itu pengen lebih dekat belajar pada aslinya, pada sumber aslinya. Karena rata-rata penyebar Islam di Indonesia rata-rata dari Hadramaut. Sebab itu yang menjadi pemicu kami untuk lebih berkeinginan untuk pindah ke Hadramaut begitu. Terus kenapa bisa ke Mekah? Dari waktu nunggu itu proses itu lama. Akhirnya ada satu teman yang menawarkan pada kami pada waktu itu, gimana nih kalau ke Arab saja, ini visa sudah ready, tinggal jalan aja, tinggal berangkat. Nah, disitulah. Jadi pasnya itu akhir tahun 2007 ya, kami Bismillah ya, akhir tahun 2007 melalui proses yang cukup lama, kurang lebih sekitar 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan di Jakarta kalau saya waktu di itu. Di mes apa sempat numpang di tempat? Ya seperti itulah kira-kira Ustaz. Ya, tempat numpang untuk berangkat ke kota Mekah pada waktu itu. Jadi pemberangkatannya awal kalau tidak salah awal 1 Januari kalau tidak salah. 1 Januari 2008. 2008. Di Mekah itu antum sampai di Mekah berarti langsung apa? Di Mekah karena di sana banyak teman-teman juga ada juga. Udah ada juga dulu ya. Ada juga saudara di sana. Jadi disitulah kami tinggal untuk sementara. Ya. Tinggal sementara. Kegiatan antum pertama kali sampai di Mekah? Pertama kali karena awal nih mau mengaji ya. Mau cari ilmu, meneruskan. Ya itu ya sampai di sana alhamdulillah
sesuai dengan yang kami inginkan. Tapi nyampe di sana, namanya juga kami sudah pada waktu itu sudah besar, udah dewasa, sudah dewasa. Artinya istilah orang itu menyelam sambil minum air susu. Iya, belajar sambil bekerja lah. Belajar sambil bekerja. Tepatnya pada tahun 2010, kalau tidak salah itu travel yang kami bekerja ya sama Anaba pada waktu itu. Oh, jadi antum itu pertama datang, alhamdulillah sambil belajar. Alhamdulillah juga langsung, berarti kerjaan pertama langsung kayak menjadi mutawif bahasanya. Betul. Mutawif. Betul, itu sejarahnya gimana? Ada yang ngajak atau? Ada teman yang mengajak. Pada waktu emang waktu kosong. Jadi tak cobalah pada waktu itu coba bagaimana cara dan sebetulnya pada prinsipnya awalnya itu pengen cari pengalaman. Di samping pengalaman sekiranya bisa juga berbagi tentang ilmu kayak gitu. Apalagi kan linear sama antum kuliah di pondok, antum belajar kitab. Terus sekarang alhamdulillah sampai di kota Mekah untuk melayani tamu-tamu Allah, jadi cocok lah. Alhamdulillah Ustaz. Sejak dari tahun 2010. Antum berapa lama sih di kota Mekah? 2008 sampai akhir Covid Ustaz. Wah, lamanya dong. 2000 berapa? 2020-an. 2021. 2002. Berarti Covid masih di sana. Covid masih di sana. Cuma waktu lagi proses Covid antum pulang. Waktu itu sudah pulang Ustaz. 2008 ke 2021, 13 tahun. Kurang lebih 13 tahunan Ustaz. Namun kami ya di Arab itu setelah 4 tahun, setelah lebih aktif untuk belajar di sana, setelah 4 tahun kami lebih banyak waktu di Indonesia. Oke. Tapi sampai 2021 Covid pulang, baru setelah 2000 berapa lagi antum mulai? Setelah Covid aktif kembali 2023 sampai sekarang alhamdulillah. Jadi itu leadernya Al Haramain. Sebelum itu 2008 mulai start 2010 sampai 2021. Kalau kita hitung sebelum Covid berarti ada 10 tahun lah. Kurang lebih 10 tahun. Nah, itu antum sebagai mutawif, sebagai tour leader itu ngelihat jamaah Indonesia itu kayak gimana sih? Sebelum jamaah sebetulnya bukan hanya jamaah Indonesia pada waktu itu Ustaz. Jadi, enggak cuma Malaysia juga? Malaysia pernah cuma 1 kali. Oke. 1 kali keberangkatan. Jadi setelah mencoba jamaah Malaysia ternyata lebih sreg ya. Lebih sreg kepada jamaah Indonesia. Dengan orang kita juga. Artinya lebih dekat, lebih tahu karakternya orang Indonesia seperti apa. Jadi orang Indonesia, jadi antum pernah di Malaysia, pernah melayani orang Malaysia. Habis itu Malaysia aja. Selain orang Indonesia Malaysia aja. Thailand enggak? Tidak pernah. Thailand enggak. Itu pengalaman apa? Kira-kira yang menurut antum tuh bisa jadi pembelajaran, bisa jadi ini pengalaman lucu, bisa jadi ini pengalaman yang sedih, tidak terlupakan, terserah. Kita berbagi cerita aja nih sama teman-teman semua yang nonton. Jadi kesannya yang pertama adalah memberikan pengalaman kepada jemaah, memberi pengalaman juga memberi arahan, memberi bimbingan, itu adalah sesuatu yang banget Ustadz. Suka dukanya pasti ada lah. Iya. Jadi, ada nggak contoh satu kasus apa gitu? Kalau misalnya jamaah seperti kasus ketidakcocokan hotel nih, seperti contoh seperti itu. Gimana? Jadi bagaimana meredam jamaah, memberi pemahaman bahwa keadaan pada bulan ini betul-betul kredit seperti itu. Jadi kasih pemahaman benar-benar sama jamaah, sekiranya jamaah itu bisa menerima dengan keadaan dan situasi dan situasinya seperti ini di sana gitu ya. Keadaannya betul-betul bukan di luar kuasa kita lagi. Itulah lebih menjurus pada kesana Ustaz ya. Karena memang ya situasinya yang tidak terkendali. Ya kan orang-orang Indonesia ada aja ceritanya nih. Ada nggak yang sempat antum bawa ada kejadian begitu, ada atau enggak?
Ada Ustadz, namanya juga jamaah tidak semua dari kota ataupun juga ada daerah. Jadi kalaupun toh ada, tetaplah kita mengayomi sama jamaah, karena inti daripada seorang guide maupun seorang tour leader yang pertama adalah melayani. Yang pertama melayani, bagaimana kita memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada jamaah dengan ketulusan hati. Yang kedua adalah membimbing. Bagaimana manasik yang sebenarnya yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, itu khuzu anni manasikakum. Kemudian tugas guide maupun sebagai tour leader adalah melindungi. Contoh seperti pernah kejadian ada jemaah yang membeli emas. Ya, yang kuning-kuning. Ya, karena keterbatasannya jemaah, tidak ada koordinasi dengan mutawib ataupun tour leader, tiba-tiba dia maju sendiri, belanja sendiri. Yakin lah. Seperti itu. Ternyata nyampe di kamar, setelah hitung-hitung kok merasa jemaah dirugikan. Nah, maka disitulah jadi antum ke sana tuh. Maka disitulah tugas kami adalah melindungi jamaah, tabayun, menjelaskan kepada penjual, karena mereka itu kadang sistemnya di Arab itu kadang sifatnya pemaksaan, Ustaz. Seperti penjual parfum nih, contoh di berbagai destinasi, kadang jamaah tidak mau beli, kadang sampai diikuti dipaksa. Disitulah secara spontan kita harus melindungi para jamaah. Nah, yang itu yang kuning-kuning itu gimana tuh kelanjutannya tuh? Yang emas yang tadi itu? Ya harus didatangi. Akhirnya penjualnya. Akhirnya dengan dijelaskan begini, akhirnya ya sebagian dikembalikan, sebagian jemaah itu nggak mau kayak gitu. Dan itu terjadi berulang-ulang, terutama pengalaman kami itu di musim haji. Karena begini Ustadz, memang kalau emas di Madinah itu memang karena di situ kita membelanjakan sesuatu ya, di kota Madinah maupun di kota Mekah, keyakinan jamaah ada keberkahan tersendiri. Padahal nggak ada. Ada keberkahan. Tidak, memang itu berlandaskan dengan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah pernah mengatakan Allahumma barik fi soyha wa bai'iha, kayak gitu kan. Disitulah jamaah, walaupun katakanlah harga emas di Indonesia dengan harga emas di Arab sebetulnya lebih mahal di Arab, karena kalau di sana itu harganya itu bukan per gram, tapi per potong kayak gitu. Ya, lucu-lucu. Kalau antum biasa nih, kalau misalkan orang-orang yang sepuh, apalagi kalau dari daerah kan biasanya udah dari daerah. Kalau orang sepuh itu bahasa Indonesia kadang-kadang nggak bisa. Ya, betul. Terus ya itulah dengan problematikanya itu antum pernah begitu. Terus solusinya biasanya kayak gimana tuh? Kami dalam menyikapi hal itu tetaplah Ustadz dengan rasa ketulusan dalam jamaah, sebisanya kami mengayomi. Seperti contoh ketika ada jamaah sepuh tidak disertai oleh keluarga, maka disitulah tugas sebagai tour leader, tugas seorang guide harus mengayomi. Seperti contoh makan harus ditemani, sholat juga ditemani, apapun yang menjadi kebutuhan jamaah ya harus kita 24 jam siaga. Karena memang tugas seorang tour leader sama mutawif begitu. Antum ini kan udah lama nih, dari kalau dihitung 2010 sampai sekarang 2000 masuk tahun 2025, berarti sudah kurang lebih 15 tahun. 15 tahun, alhamdulillah. Kira-kira sebagai tour leader, sudut pandang tour leader nih, sebagai sudut pandang tour leader, apa yang kira-kira bisa menjadi masukan kepada jamaah umroh atau jamaah haji agar nanti ibadah haji ataupun umrohnya selama di kota Madinah, di kota Mekah itu lancar, tenang, adem, dan nanti pulang menjadi haji atau umroh yang makbul, Ustaz? Yang pertama yang perlu jamaah perhatikan adalah instruksi dari tour leader maupun dari guide. Kemudian untuk mencapai kemabruran, yaitu harus yang pertama jamaah itu harus banyak membaca. Karena kewajiban seorang muslim pertama kali adalah mengetahui sesuatu yang sebelum melakukan itu harus kita tahu. Harus kita tahu. Seperti sholat. Nah,
Seperti sholat. Sebelum sholat harus kita tahu tentang syaratnya, rukunnya, wajibnya seperti apa. Demikian pun juga ketika kita mau melaksanakan ibadah haji melaksanakan ibadah umroh, harus lebih banyak membaca. Dan alhamdulillah di Al-Haramain sudah difasilitasi Ustaz. Difasilitasi dengan kita kasih buku panduan, dan alhamdulillah di Al-Haramain juga ada pembekalan. Kurasa kalau jamaah mengikuti instruksi petugas baik yang di Indonesia maupun nanti dalam perjalanannya dibaca dengan seksama, namun nanti ketika ada ketidakpahaman bisa tanya langsung kepada guide maupun tour leader, insyaallah jamaah akan mendapatkan kemabruran, insyaallah. Amin. Baik, mungkin cukup sekian, anak ganggu waktu antum nih Ustaz. Terima kasih banyak atas nasihat, atas pengalaman antum Sama-sama, yang Ustaz. telah antum berikan kepada kita semua. Mungkin cukup sekian kali ini episode saya mengulik seorang Ustadz Hasani Sobri. Tunggu podcast dari Al-Haramain selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.